Oke, baik kita mulai adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Ya, begitu luar biasanya agak dimaju mundurkan sedikit. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oh, gitu. Coba. Iya, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Kita ketemu lagi di sinkronus. Ini namanya sinkronus keberapa ya? Sinkronus pertama kali ya. Sebenarnya ini karena ada dua hal yang mau kita diskusikan hari ini, ya. Yang pertama itu coaching agenda, di mana nanti kita akan mempelajari, kita akan berdiskusi tentang coaching agenda pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, materi kita yaitu tentang apa ya? Atau boleh juga kita sebut dengan selayang pandang. Selayang pandang ya. Tentang agenda keempat, habituasi. Nah, adik-adik dari angkatan 60 ya, mohon kesediaannya untuk menerima tamu kita kedatangan tamu ya. Kita juga kedatangan tamu dari 10 pemuda yang akan mengguncang dunia. Siap, Coach. Jadi kita sekarang punya 20 pemuda yang akan mengguncang dunia. Iya. Saya tidak tahu kenapa saya dikasih rombongan cowok-cowok kalau ini ya. Biar semangat, Coach. Lagi luar planet. Ya, mungkin karena itu sudah ditakdirkan bahwa saya harus ketemu Anggi, ketemu Heru, ketemu Arif, ketemu Yuda. Iya, sudah ditakdirkan dari sana mungkin ya. Oke, baik adik-adik, untuk yang dari angkatan 59, mohon maaf kemarin itu ya sepertinya kemarin itu Ibu Linggau dia menggunakan PLTU kayaknya, pembangkit listrik takut hujan gitu. Ya, jadi begitu hujan lampunya mati di kantor, kemudian mau menghidupi gensetnya dinyalain, yang cuma masalahnya wifi-nya terputus ya. Jadi saya buru-buru saya ke rumah dengan harapan di rumah bisa, ternyata di rumah juga mati lampu. Iya, kalau dari kantor ke rumah saya sekitar 15 menit lah, 15 menit perjalanan, 15 atau 10 menit ya, tergantung kecepatan lah. Ya, kalau saya sih tidak terlalu cepat, karena saya prinsipnya alon-alon asal kelakon. Biar lambat asal selamat. Iya, baik. Jadi mohon maaf kepada adik-adik dari angkatan 59, tapi dengan tidak mengurangi maknanya, ya saya sudah minta izin ke penyelenggara supaya adik-adik dari angkatan 59 ikut serta untuk hari ini, dengan supaya nanti informasinya sama gitu. Ya jangan sampai nanti apa yang informasi yang saya sampaikan ke angkatan 60 yang ke 59 miss nanti. Ya, iya, saya tidak mau dibilang coach yang pilih kasih gitu ya. Coach ini pilih kasih, angkatan 59 tidak diajar, yang ini kami yang 60 diajar gitu. Nah, ya. Ya, sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas adil. Adil ya kan? Iya, dalam melakukan pekerjaan kita memberikan keadilan sama rata kepada yang dilayani. Iya, saya ini termasuk juga pelayanan publik ini, yang barusan kita diskusikan tadi ya, pelayanan publik. Iya, ya. Karena pelayanan publik itu tidak harus publiknya masyarakat langsung. Ya, kayak Heru, publik Heru adalah para ASN yang ada di Kabupaten Seluma. Nah, iya, kayak gitu. Tapi kalau kayak iya, pelayan ya, tapi bukan Heru si pelayan seksi ya. Iya kan? Tapi kayak kalau guru kayak Cucu, kayak Cahyo, nah dia langsung berhadapan langsung ke masyarakat ya. Tapi ya ada juga yang tidak langsung, ada juga yang langsung gitu ya. Baik, adik-adik peserta Latsar, saya mohon izin mau share screen, boleh? Boleh. Ya, saya ini agak takut saya nih dengan para 20 pemuda ini ya. Gagah-gagah semua ini.
Nanti kalau selamat saya datang Darias. Iya, Darias, sudah berapa pohon kelapa yang kau telusuri? Pucuk pematang itu. Bocah pematang itu di mana itu, Ru? Pematang awur. Pematang Aur itu nama tempat atau nama apa, Ru? Itu alamat kantor kita, Bos. Oh, alamat kantor, nama tempatnya. Oh. Ya, nama daerahnya, Matangawur. Oh gitu. Kalau Anggi di mana nama daerahnya? Anggi di Kaur tinggalnya, Coach. Enggak, nama tempat kantornya, nama kelurahan di kantornya? Sama, Coach. Jalan era Kartini. Matangawur juga. Oh, dia satu komplek ya? Iya, Komplek satu dia komplek. perkantoran. Oh, komplek perkantoran. Saya laju ingin ke sana saya. Oh, boleh. Coach. Ajaklah keliling Kaur, ya lihat kompleknya. Ini kantor Heru, ini kantor Anggi, ini SD-nya Rendra, ya ini SD-nya Erik. Iya. Jauh Erik, Pak. Nggak pakai motor trail, Pak. Gitu. Motor yang ini ya, yang ada rantainya itu ya, dikasih rantai bannya itu ya. Ya, motor gerandong namanya. Kalau motor gerandong itu nak nemuin mak lampir laju. Oke. Oh, boleh ya. Kita kasih apresiasi Erik ya sebagai ASN yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Rela berkorban. Rela berkorban itu ya. Iya, oke. Mantap itu Rik, nilai-nilai bela negaranya Rik. Baik, adik-adik peserta latsar, materi kita adalah coaching agenda pembelajaran. Nah, apa yang akan kita diskusikan selama 2 jam pelatihan ini, selama 2 kali 45 menit ini dia. Oke, ini dia yang akan kita diskusikan. Ya, saya tidak menyatakan ini kita belajar, tapi kita diskusi saja. Karena saya yakin, karena saya yakin adik-adik sudah punya sudah punya bekal lah gitu ya, sudah punya bekal, sudah punya sudah punya pengetahuan lah dari belajar kita berapa hari ini kan. Iya, jadi dari kita belajar berapa hari ini adik-adik sudah punya peningkatan lah pemahaman tentang agenda pembelajaran kita. Jadi outline pembelajaran kita, yang pertama kita review dan penguatan dan peran agenda pertama, kemudian review penguatan dan peran agenda kedua, review penguatan dan peran agenda ketiga, kemudian overview agenda keempat, di mana overview kita itu ada pendahuluan, jadwal, konsep, dan aktualisasi dan habituasi. Tapi nanti ini semua akan kita lakukan terintegrasi, terutama pada review penguatan dan peran agenda. Ya, jadi 4 agenda ini nanti kita ajarkan secara terintegrasi. Kita tidak mengadakan pengotak-kotakan gitu ya. Nah, khusus untuk overview agenda keempat itu nanti kita khusus membahas tentang konsepsi aktualisasi. Ya, konsepsi aktualisasi. Ngomong-ngomong sebelum saya lanjutkan, angkatan 59 sudah buka Google Classroom-nya, GC? Sudah ya? Oke. Malahan ada yang sudah ngumpul ini, jangan-jangan tugas hari ini. Oh belum ya? Masih nunggu wangsit ya? Iya. Kalau mau nunggu wangsit belajar dengan Anggi. Oh siap. Iya. Anggi kemarin kata saya tanya kemana Anggi? Cari wangsit Pak, cari wangsit coach katanya. Iya. Oke, baik. Jadi kita belajar tentang konsepsi aktualisasi nanti di akhirnya setelah kita mereview, menguatkan dan melihat peran dari agenda pertama 1, 2, dan 3. Kita mulai dari oh ini belum slideshow ya, sorry. Iya. Nah, kita mulai dari review penguatan dan peran agenda pertama. Apa itu tujuan pembelajaran kita? Sudah ini sekedar kita review saja ya. Sama, tujuan kita adalah penguatan pada nilai-nilai bela negara bagi peserta pelatihan dasar.
Nah, jadi perannya di sini, peran dan kedudukan agenda 1 ini adalah pada pembentukan sikap perilaku. Nah, sikap perilaku artinya membentuk sikap perilaku, menanamkan nilai-nilai bela negara, menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi peserta latsar. Nah, jadi peserta latsar itu menyadari kembali atau dia mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, wajib mencintai dan wajib berkorban untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Jadi pada intinya agenda 1 ini ya itu pada pembentukan sikap perilaku. Jadi penanaman sikap perilaku yang salah satunya adalah menanamkan nilai-nilai bela negara, cinta tanah air. Juga membuka wawasan adik-adik peserta latsar tentang kebangsaan. Ada materi wawasan kebangsaan. Diharapkan nanti adik-adik selaku warga negara bangga berbangsa Indonesia, bangga punya negara Indonesia, bangga lahir besar di Indonesia, itu kan juga bangga terhadap produk-produk Indonesia, misalnya cinta kepada produk-produk Indonesia. Nah, selain itu di agenda 1 juga itu ditanamkan nilai-nilai sikap perilaku ini melalui identifikasi isu-isu global yang ada di negara kita. Makanya ada mata pelatihan itu analisis isu kontemporer, isu yang memang sedang terjadi di negara kita ini. Ya, salah satunya adalah yang kemarin pandemi COVID-19. Nah, itu pandemi COVID-19. Jadi bisa selain isu-isu yang lain, misalnya ada isu radikalisme, ada isu korupsi, ya, ada isu money laundering, proxy war, hate speech, dan sebagainya. Nah, itu. Jadi diharapkan dengan adik-adik memahami tentang isu-isu ini, jadi bisa menumbuhkan sikap. Saya sebagai bangsa Indonesia menghadapi isu itu harus seperti itu. Nah, dan kemudian juga tujuan pembelajaran ini juga menanamkan kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana menumbuhkan sikap kesiapsiagaan bela negara. Ya, di mana sesuai dengan tugas kan ada tugas PBB kan? Ya, ada tugas-tugas PBB ini. Nah, itu salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara. Karena apa? Kesiapsiagaan bela negara itu termasuk kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang indikator-indikatornya sudah kalian tulis di RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Kalau saya lihat kemarin tugas-tugasnya contohnya ada memiliki sikap awal bela negara, yaitu indikatornya rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Saya yakin ini 20 orang ini semuanya rajin berolahraga ya. Iya, walaupun olahraganya cuma lari, ya. Lari dari kenyataan. Iya. Oke. Saya rasa 20 ini semuanya masuk yaitu ya kegiatan olahraga ya di RABN kemarin ya. Iya, masuk. Itu termasuk bentuk kenilaian kemampuan awal bela negara. Ya. Malahan saya lihat si Yuda kemarin saya lihat snap WA-nya malahan dia olahraga jogging dan itu. Nah, saya pikir jangan-jangan Yuda ini bikin modal untuk laporan bela negara nanti, jangan-jangan ini. Bisa jadi. Iya. Lihat di snap WA-nya ada Yuda jogging, kemudian push up. Saya pikir ya ini Yuda nih jangan-jangan ini bikin video, bikin foto untuk dokumentasi laporan aksi bela negara nanti ya. Betul nggak Yud? Ayo Yud, ngaku Yud. Bisa jadi coach. Bisa jadi. Oke, bagus sekali. Sama seperti yang kami katakan kemarin tuh Yud, tadi pagi di angkatan 60, ya. Sekali melangkai dayung, 2-3 hari capeknya gitu ya. Salah ya? Bukan ya? Iya, olahraganya dapat, badan sehatnya dapat, aktualisasi laporan bela negaranya juga dapat. Oke, baik. Nah, itu filosofi dari pembelajaran agenda pertama. Intinya adalah pembentukan sikap perilaku.
Ya, terus hubungannya ke SN, nah dengan tumbuh kembangnya sikap perilaku bela negara bagi seorang diri ASN, maka diharapkan ASN itu bisa bekerja secara profesional, dan menghindari indikasi dari korupsi, misalnya. Karena korupsi itu masuk ke salah satu isu kontemporer tadi kan. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di agenda 1 ini sama seperti agenda yang lainnya, amanat pembelajarannya itu dilakukan secara terintegrasi, ya. Jadi terintegrasi satu sama lainnya. Oke, terintegrasi satu sama lainnya. Jadi dalam satu kesatuan, kita berpikirnya global, ya. Kita berpikirnya global. Kita tidak terkotak-kotakkan pikir, ya. Baik. Nah, indikatornya itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ada bisa paham atau memiliki wawasan tentang kebangsaan, juga nilai-nilai dasar bela negara, juga bisa menjelaskan isu kontemporer, juga bisa melakukan praktek yang mencerminkan kesiapsiagaan bela negara. Oke, baik. Nah, dalam mode pembelajarannya, jadi agenda 1 ini terdiri dari 3 modul, terdiri dari 3 materi pokok, 3 modul 3 mata pelatihan, ya, 3 mata pelatihan. Ada mata pelatihan yang pertama wawasan kebangsaan, ada analisis isu kontemporer, ya, kemudian ada kesiapsiagaan bela negara, di mana di modul pertama itu ada 3 pokok bahasan. Kemudian di modul kedua juga ada 3, ada perubahan linkstra, perubahan lingkungan strategis, ada isu strategis kontemporer, strakom, kemudian ada teknik-teknik analisis isu. Oke, itu. Nah, nanti yang teknik analisis isu ini nanti kalian terapkan pada saat menyusun RA nanti, ya, menyusun RA. RA tahu RA? Rancangan aktualisasi. Iya, betul. Bukan Raden Ajeng atau Raden Ayu, ya. Iya. Oke. Tuh, kemudian yang ketiga adalah modul ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara, di mana juga ada 3 materi pokok, ada kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemudian kegiatan kemampuan awal bela negara, dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, produknya dari 3 modul ini, produk dari pembelajaran agenda 1 ini, yaitu adik-adik merumuskan apa yang kita sebut dengan RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Nah, nanti Rencana Aksi Bela Negara ini, ya, akan adik-adik implementasikan pada saat habituasi. Ya, habituasi 30 hari kalender. Diharapkan dengan adanya RABN dan aksi bela negara ini, adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara, di mana sikap dan perilaku itu termasuk salah satu dari 4 komponen Latsar. Ya, jadi Latsar kita itu ada 4 komponen. Yang pertama sikap perilaku, yang kedua aktualisasi, yang ketiga evaluasi akademik, dan yang keempat kompetensi teknis bidang tugas. Ya, nanti kompetensi teknis bidang tugas nanti ke panitia akan menjelaskan apa yang harus kalian lakukan pada saat habituasi, nanti hubungannya ke kompetensi teknis bidang tugas. Okay, so far you have question about this, about agenda 1, the first agenda. Question? No? Belum, Coach. Belum. Are you sleepy? Ada yang mengantuk? No. I hope no. Ya. Kalau ada yang ngantuk, silakan ke rumah Anggi. Anggi sudah siap dengan kopi. Iya. Tapi mohon maaf, kata Anggi, ada kopi tidak ada susu. Silakan bawa sendiri susunya, ya. Oke. Atau ambil kopi di rumah Anggi, ngopinya di rumah Anggi, nyusunya di rumah. Bagi yang sudah ada pasangan. Banyak yang belum ada. Ada yang baru ndak ini, Coach. Rendra, ya? Bukan. Iya. Ini Revi Menadi, Coach. Revi, ya? Oh iya. Udah tunangan. Barusan selesai lamaran dia, Coach. Oh, jadi nanti acaranya pada saat ini ya, habituasi ya?
Ya, Coach. Iya. Mantap tuh momen yang pas untuk coach datang ke situ. Gitu kan. Menghadiri undangan Revi sekalian kita bimbingan aktualisasi. Siap. Boleh. Praktek langsung. Iya. Tapi jangan jangan bilang Revi ya nanti kalau coach nanti disuruh nyanyi nanti para fans nanti ngejar-ngejar lagi kan. Oh, Ariel. Ariel. Ya Ariel. Salah ini ya. Oke, baik kita lanjut ke kedua. Review penguatan peran agenda kedua. Nah, kalau di agenda pertama tadi penanaman sikap perilaku bela negara, bagaimana membangkitkan rasa cinta tanah air, di agenda kedua ini adalah pertanyaan menguatkan dan menanamkan dan menguatkan nilai-nilai dasar profesi PNS yang biasa kita singkat ANEKA. Apa itu ANEKA? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, Etika publik, Manajemen mutu, komitmen mutu, Anti korupsi. Oke, bagus sekali. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ya, seperti yang katakan di awal tadi, yaitu adik-adik dibekali dengan nilai-nilai dasar PNS yang biasa disingkat ANEKA. Jadi istilahnya tuh menginternalisasi. Menginternalisasi. Ya, atau menginternal ya, memasukkan gitu ya. Jadi memasukkan nilai-nilai dalam diri, menginternalisasi. Pak, apakah cukup internalisasi? Tidak. Kita perlu juga mengaktualisasikan. Jadi internalisasi nilai-nilainya ada di on campus, khususnya di agenda pembelajaran kedua. Aktualisasi itu dimulai pada agenda keempat, yaitu habituasi. Itu baru aktualisasinya, actual. Menerapkan, mengimplementasikan. Nilai-nilai tadi. Nah itu ya. Jadi tujuannya kita belajar on campus agenda kedua ini adalah menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS ya. Nah sama seperti agenda pertama juga diajarkan. Bukan berarti kemarin itu hari pertama di agenda 1 belajar khusus akuntabilitas, hari kedua nasionalisme. No like that. It is not like that. Jadi dia integrated. Jadi dalam sehari itu langsung kita belajar ANEKA itu. Makanya tugas-tugasnya langsung berhubungan dengan ANEKA. Ya, tugas-tugasnya kemarin kan masih ingat ya? Gitu. Nah, indikatornya adalah tadi ANEKA tadi. Nah, di mana nanti mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai etika publik, nilai-nilai komitmen mutu, dan nilai-nilai anti korupsi. Iya, itu indikator hasil belajarnya. Nah, di modulnya kita mulai dari modul akuntabilitas. Nah, di modul akuntabilitas sudah ada 4 ya. Ada 4 nilai, ya, ada 4 pokok bahasan masing-masing itu. Kalian sudah pelajari di situ di modul, kalian sudah belajar secara mandiri ya. Walaupun rekeningnya di BNI atau BRI atau Bank Bengkulu, tapi adik-adik tetap belajar mandiri ya. Iya. Oke, siap. Oke. Nah, dari modul itu, dari belajar dari materi-materi yang ada di akuntabilitas itu, maka ada beberapa nilai. Ada beberapa nilai, ada beberapa kata kunci atau nilai. Ini yang kalian masukkan kemarin di tugas kamus aktualisasi. Ya, ada 9 nilai-nilai. Ada 9 nilai-nilai. Dimulai dari tanggung jawab dan seterusnya. Nah, untuk masalah nilai-nilai ini, saya yakin adik-adik sudah paham, ya. Walaupun belum secara mendalam, secara sekilas sudah paham apa itu yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab, apa itu nilai integritas, apa itu nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai konsisten, nilai transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan. Nah, nanti nilai-nilai inilah nanti yang akan adik-adik aktualisasikan dalam habituasi.
Ya, nilai-nilai nanti yang akan diaktualisasikan dalam habituasi. Oke, lanjut kita ke nasionalisme. Oke, di nasionalisme ya, nasionalisme yang dipelajari di sini khususnya nasionalisme bagi seorang ASN itu adalah nasionalisme Pancasila. Nasionalisme Pancasila. Artinya apa? Nasionalisme yang didasarkan pada sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Apa saja sih nilainya? Ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kata-kata kuncinya yang kalian tulis di kamus aktualisasi kemarin itu yang akan diimplementasikan. Ya, misalnya di nasionalisme ini bukan seperti akuntabilitas tadi ya, dia langsung memaparkan ini nilai-nilainya. Tapi di nasionalisme ini kita lihat saja bahwa nilainya itu didasarkan pada Pancasila. Nanti penjabarannya itu peserta itu sendiri, kalian itu sendiri nanti yang berkreasi, gitu. Oke, misalnya di nilai ketuhanan kata kuncinya ada nilai religius, ada nilai takwa, ada nilai amanah, misalnya kan. Maka ketika kegiatan kalian, misalnya guru misalnya di kegiatannya ada melaksanakan proses pembelajaran misalnya, tatap muka misalnya. Nah, misalnya di dalam kegiatan itu ada sebelum memulai pembelajaran misalnya kan guru mengajak siswa berdoa, bla 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 bla. Nah, artinya di situ dia sudah menerapkan nilai sila ketuhanan dalam poinnya, nilai kuncinya adalah religius. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua ada nilai kemanusiaan, kata kuncinya bisa peduli, ya, bisa apa gitu ya, bisa peduli, bisa apalagi empati juga bisa, kata-kata kuncinya di situ. Ya, makanya berhubungan dengan kalau yang keturunan tadi, kalau istilah Ustadz apa di sini ya? Ustadz Ali ya. Kalau istilah Ustadz Ali itu ya, kalau ketuhanan itu hablum minallah, nah, bagi kita Muslim kalau kemanusiaan ini hablum minannas. Enggak Ustadz Ali. Ya. Oh enggak, di 59 kemarin ada Ustadz ya, siapa ya? Cucu apa Cahyo? Oh, Cipto ya. Cipto. Ya, gara-gara kita panggil Ustadz, Cipto laju dilepas PC-nya Cipto. Nah, di kita juga ada, Gus. Siapa itu? Dari Rias, Gus. Oh, dari Rias. Oh iya, betul. Jenggotnya itu. Dibuktikan dengan tadi ya, terlambat dia masuk room tadi ya. Oh iya, dia Iya. Doanya panjang tadi, Coach. Doanya panjang. Iya, betul, doanya panjang. Nunggu amplop. Itu dia betul. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Nunggu diajak salaman sama pengurus masjid. Iya. Ya, jadi pas sudah selesai mau pulang, izin Pak saya pulang dulu gitu. Tangannya agak sebelah gini, tapi agak sedikit gini kan. Saya pulang dulu Pak. Oke, baik. Itu ya, kemudian nilai persatuan, ada nilai cinta tanah air. Nah, artinya nasionalisme ini sama dengan nilai-nilai bela negara ya, cinta tanah air kita. Karena saya perhatikan yang tugas nilai-nilai bela negara kita kembali ke agenda 1 tadi, ada kebanyakan yang mengisi bangga berbaju menggunakan batik. Karena batik itu nilai produksi Indonesia ya. Iya. Padahal ada yang lain loh. Kemarin bimbingan saya dari Musirawas itu dia tidak mau yang itu. Dia cinta tanah airnya diungkapkannya dengan kegiatan rajin meminum jamu katanya. Saya tanya, kok rajin meminum jamu? Iya Pak, jamu kan produk Indonesia Pak. Negara lain tidak punya jamu. Gitu. Jadi ada kegiatan dia lagi minum jamu gitu. Kata saya, enggak sekalian Mbak jamunya diajak selfie gitu. Yang jualan gitu. Bukan Mbak, Gus. Siapa? Mbok. Mbok ya? Mbok Darmi. Makanya nggak ada selfie, Gus. Oh, karena dia mbok itu ya. Oke. Baik, kemudian ada nilai kerakyatan.
ya kata kuncinya bisa gotong royong, bisa kerjasama gitu ya. Kemudian yang terakhir ada nilai keadilan. Ya, artinya kita memberikan pelayanan secara adil, tidak membeda-bedakan. Oke, baik. Nah, nilai-nilainya ini kata-kata kuncinya yang penjabarannya ya misalnya yang pertama dari nilai ketuhanan itu ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi ada nilai religius, contoh yang saya tadi kan. Kemudian yang kedua mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan manusia, jadi derajatnya sama. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan, itu termasuk nilai persatuan ya. Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air juga termasuk nilai persatuan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu juga bisa masuk nilai kemanusiaan ya. Ya, mengutamakan musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong, itu nilai keempat. Adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan, itu sila kelima. Oke. Jadi misalnya di kegiatan kamu memberikan pertolongan, suka memberikan pertolongan, bisa membantu. Bisa jadi teman-teman satu ini mungkin kalau ada kesulitan kita membantu bukan dalam hal pekerjaan ya. Iya, tapi kalau mau membantu keuangan juga enggak apa-apa sih. Iya. 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 Oke. Baik. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran ketiga di agenda kuliah adalah etika publik. Nah, kalau yang tadi itu bagaimana hubungannya ke pekerjaan, akuntabilitas, nasional, bagaimana rasa nasionalisme kita, kemudian ini bagaimana etika kita ketika melakukan pekerjaan, bagaimana etika kita melakukan pekerjaan, ya. Oke, etika kita melakukan pekerjaan, ya. Jadi bagaimana etika cara-cara kita, sikap perilaku kita dalam hal memberikan pekerjaan. Nah, bagaimana etikanya? Itu etika publik ini diatur dalam apa yang disebut dengan kode etik. Apa yang disebut dengan kode etik. Jadi dalam bekerja, ya, kita harus mentaati kode etik ini, ya. Kode etik atau kode perilaku. Ya, kode etik dan kode perilaku. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode etik? Rasanya sudah tahu semua ya. Kemarin itu sudah kita bahas di pembelajaran agenda ketiga. Nah, apa sih kode etik? Nah, yang itu yang harus kita taati. Oke, lanjut kita ke indikatornya. Nah, nilai-nilai dasar etika publik itu ada di modul. Nah, jadi nilai-nilai dasar etika publik itu diambil dari kode etik. Nah, kemudian juga ada di Undang-Undang ASN. Juga ada nilai-nilai dasar etika publik. Di mana indikatornya, ya, atau kata kuncinya ketika kamu membuat kamus akuisisi kemarin itu ada jujur, kemudian ada terbuka, tulus, sopan santun, menjaga informasi yang bersifat rahasia, hormat, bertanggung jawab, dan adil. Oke, ya. Nah, jadi ini indikatornya bisa ditambah. Dan mungkin ada juga nilai ramah, mungkin gitu kan. Ramah. Kemudian misalnya jujur. Kita melihat jujur dalam memberikan informasi. Kemudian bersikap terbuka dalam pelayanan, ya. Oke, bersikap terbuka dalam pelayanan. Jadi kita tutupi, ya. Tidak main belakang gitu ya. Kalau dia antri misalnya sesuai dengan nomor antri gitu ya. Kemudian tulus ditunjukkan dengan sikap ramah misalnya, ya. Yang apa namanya tuh 5S itu ya. Ada kan slogan 5S itu kan? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, gitu ya. Kemudian sopan santun, bersikap sopan santun, menjaga informasi yang bersifat rahasia, menjaga rahasia, ya. Kemudian hormat. Nah, hormat di sini bukan hanya hormat kepada publik, kepada orang lain yang kita layani, juga hormat kepada diri sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh hormat kepada diri sendiri? Berpakaian, Gus. Good. Nah, berpakaian yang rapi. Nah, ya kan? Iya, berpakaian yang rapi. Oke, kemudian bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara. Bertanggung jawab, ya, artinya disesuaikan sesuai dengan porsinya, disesuaikan dengan proporsional. Kita bekerja profesional bekerja bukan profesional, proporsional, disesuaikan dengan porsinya, ya. Kemudian bertanggung jawab, kemudian adil.
Hadir ketika kita memberikan pelayanan. Kita tidak membeda-bedakan. Kalau misalnya di kesehatan itu kita tidak membedakan apakah dia pasien umum, pasien BPJS misalnya. Kalau di pendidikan guru kita tidak membedakan apakah itu anak kepala sekolah, anak Pak Kades, misalnya anak pejabat. Ya, selagi dia di kelas itu yang kita ajar, kita memberikan perlakuan yang sama. Sama. Iya. Makanya kalau kita bekerja seperti ini, iya, tidak akan ada istilah orang dalam. Ya kan? Betul. Iya, istilah orang dalam itu yang merusak tuh. Ya, yang lain, yang orang awam mengikuti prosedur, nah ya orang dalam ini bermain di balik meja, di balik layar. Di balik layar, Coach. Oh. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kan dengan selanjutnya adalah komitmen mutu. Nah, berbicara tentang komitmen mutu, kita berbicara tentang komitmen kita yang ada dalam diri kita, bagaimana kita membangun komitmen yang ada dalam diri kita untuk selalu menjaga mutu pelayanan yang kita berikan. Nah, komitmen mutu ini, itu indikator nilai-nilainya, itu ada yang pertama efektivitas, efektif, kemudian ada efisiensi, betul ya? Ada apa lagi? Inovasi, apa lagi? Dan Mutu. Bisa juga adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini juga kemarin sudah saya paparkan ya pada saat kita sinkronus pertama setiap agenda kedua. Apa maksudnya ini? Mungkin kita review kembali apa yang membedakan antara inovasi, efektif dan efisien. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa yang membedakan antara efektif dan efisien? Efektif dan efisien, Coach. Yes. Apa? kalau efektif itu hasil, Coach. Oke, kalau efektif itu hasil. Artinya berorientasi hasil ya. Oke. Terus efisien? Dan hemat, Coach. Oke, efisien, hemat. Oke. Bagus. Ada lagi? Efektif itu bagaimana? Berguna, Coach. Kalau Iya. berguna. Berguna maksudnya apa, Yud? Berguna maksudnya apa, Yud? Berguna, Yud. Jadi dipergunakan untukannya, misal, Coach, maksudnya seandainya butuh kertas untuk ngeprint laporan keuangan sebanyak mungkin 2 rim, berarti 2 rim yang digunakan. Oh gitu. Coach. Itu efektif ya. Ya. Oke. Tadi sudah disampaikan di awal tadi. Apa tadi yang pertama tadi siapa tadi ngomong tadi? Ya, efektif itu bagaimana kita mencapai tujuan. Kira-kira target kita, ya. Target kita. Jadi misalnya apa ya? Bagaimana kita mencapai tujuan? Atau misalnya ya kita berbicara tentang tujuan yang ingin dicapai. Itu efektif. Orientasi target. That's right, orientasi target atau berorientasi pada tujuan. Nah, jadi misalnya sesuatu pekerjaan dikatakan efektif kalau targetnya tercapai. Nah, gitu kan? Tujuannya tercapai. Itu efektif. Kalau efisien, kita berbicara tentang prosesnya, proses untuk mencapai efektif itu. Artinya kita bagaimana kita memberdayakan, bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada. Oke. Ya. Bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada. Ini lebih ke prosesnya, proses untuk mencapai tujuan. Makanya sering diucapkan, wah ini efektif selalu sering dipasangkan dengan efisien. Ya, tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, oh ini efektif tapi tidak efisien. Oh ini tidak efektif tapi efisien. Artinya sumber dayanya sedikit, efisien, tapi tujuannya tidak tercapai. Iya, tidak efektif. Ya, oke. Baik. Kemudian satu lagi, inovasi apa inovasi? Karena sudah saya bahas juga loh inovasi. Apa itu inovasi? Apa sih inovasi? Cara-cara baru. Perbaikan secara berkelanjutan. Cara baru. Cara baru, terus ide, apa lagi? Inovasi. Oke, cara-cara baru. Baru di sini baru maksudnya apa? Kebaharuan di. Apakah sebelumnya, Coach. Oh, belum ada sebelumnya. Apakah
Betul sekali. Baru itu artinya belum ada sebelumnya di tempat kita ya. Ya. Iya kan? Iya, belum ada sama sekali di tempat kita. Artinya inovasi itu tidak harus menciptakan dari tidak ada menjadi ada, gitu. Ya kan? Oke. Atau tidak ada sebelumnya di mana-mana menjadi ada. Inovasi itu bisa dikatakan inovasi kalau dia baru di tempat kita, walaupun di tempat lain sudah ada. Mungkin pada saat kita melakukan inovasi, kita menggunakan cara apa yang disebut dengan ATM kemarin ya. Apa sih ATM? Amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Oke, lanjut kita ke anti korupsi. Anti korupsi. Nah, anti korupsi ini ya kita berbicara tentang materi uang atau barang. Heru nilainya apa, Ru? Kalau anti korupsi saya ingat Heru. Heru pasti hafal kesingkatannya. Jupe mandi tangker kebedil. Bagus sekali. Iya, itu singkatannya tuh. Jupe mandi tangker kebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, berani, dan adil. Nah, itu nilai-nilainya. Ada 9 ya. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi. Nah, kalian jangan sampai salah nanti ya memasukkan nilai ini ya. Maksudnya gini, jangan sampai keliru ketika memasukkan nilai jujur misalnya. Oke, nilai jujur. Nah, setelah saya baca deskripsinya, ternyata jujur ini bukan nilai anti korupsi ternyata. Ternyata ini ada di nilai etika publik. Ternyata dari narasi yang kamu sampaikan bahwa kamu melakukan kegiatan itu dengan menerapkan nilai jujur, lebih tepatnya di akuntabilitas misalnya seperti itu. Ya, ingat kata kuncinya bahwa anti korupsi ini nilai-nilainya itu ada hubungannya dengan barang atau uang. Barang atau uang. Itu yang perlu diingat. Ya, barang atau uang. Pak, kalau di nilai nasionalisme kan ada tuh peduli. Di sini juga ada peduli kan? Ada peduli ya, tuh nomor 2 kepedulian. Nah, iya. Peduli yang nomor 2 ini artinya peduli kita terhadap tindakan korupsi. Kalau pedulian nasionalisme tadi, kepedulian kita terhadap orang yang dilayani. Nah, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini adalah nilai-nilai anti korupsi. Iya. Sebelum kita masuk ke review penguatan ketiga, oke, you have any question? Any question? Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan. Saya bingung nih. Kalau diam ini ada 2 kemungkinan ini. Kemungkinan pertama paham, kemungkinan kedua di luar kepala. Banyak ngantuk ini kok. Ngantuk. Iya. Oh, kemungkinan ketika ngantuk. Ada alternatif lagi ya. Iya. Kemungkinan pertama itu paham, kemungkinan kedua di luar kepala. Artinya tidak masuk ke sini, di luar kepala semua gitu. Oke, gampang lah itu. Materi kedua ini sudah di luar kepala semua itu. Iya. Artinya tidak paham kalau di luar kepala itu kan di luar ya. Ya, oke. Baik, Arif masih stay tune, Rip? Masih, Coach. Masih. Mantap sekali Arif ya. Zoom dari luar angkasa tuh. Sinyalnya. Iya betul ya. Kalah dari Rias yang cuma manjat pohon kelapa dari Rias. Langsung dari satelit gitu. Ya, Arif tolong sampaikan salam kami buat para alien-alien yang ada di sana. Alien bahasa Inggris ya, bukan alien, alien. Iya. Bukan itu. Ya, silakan monggo. Si Darias ya. Darias. Kameranya lagi trouble, Coach. Jadi pantas kami sedih kok ada kepalanya aja gitu. Coach. Ya, silakan. Enggak, Coach, cuma ini aja ngasih tahu kalau memang lagi ada trouble di kameranya, Coach. Oh gitu. Kirain Mainkan apa amplop tadi, Bang. Amplop tadi mainkan. Minta kamera baru itu. Oh iya, lem biru ya. Lempar beli baru. Tanggal Nggak nampak jangkotnya. Iya. Padahal jenggot itulah yang mempesona ya. Iya, banyak bidadari bergelantungan. Oh belum.
Ru, yang banyak bidadari itu saya Ru, yang punya Pak ini Ru. Janganlah putih-putih kan, pakai baju putih kan bidadarinya kan. Nah. Ini putih-putih ini bidadari semua ini. Putih-putih bidadari. Iya, putih-putih bidadarinya. Ya. Iya. Oke, baik. Kita tadi dari Yas tadi mau bicara apa ya? Ternyata mau cuma mengabarkan itu ya dari Yas ya. Saya jadi ingat kemarin itu, waktu klasikal yang penutupan kemarin itu. Jadi ada salah satu peserta yang saya ajar di klasikal, itu cewek malahan, bolanya gendut. Maaf, body shaming ya kalau bisa bilang. Ya. Tiba-tiba dia dengan gagahnya dia ke depan. Dia bukan bimbingan saya, bukan saya tek jalan. Pak, ya saya bilang, salaman dulu Pak. Saya kira Nanta mau ngajak, kalau bahasa Palembang ngajak belago ini kan. Salaman. Saudara saya disetujui sama dia, Pak, mulai hari ini saya ngefans sama Bapak. Kata saya cuma mau bilang ini namanya Sarah, cuma bilang gitu Sarah. Iya Pak katanya. Penjelasan Bapak tadi sangat masuk sekali ke saya kan. Karena sebelumnya saya menjelaskan tentang agenda kedua kan, tentang seperti ini lah agenda kedua. Penjelasan dan cara mengajar Bapak tadi mengena sekali dengan saya Pak. Jadi mulai sekarang saya ngefans sama Bapak. Saya pikir tadi nak ngajak belago tadi kata Pak. Pak lah siap-siap pasang kuda-kuda nih. Dia bukan coach saya, mungkin karena sama kemarin nih, sambil seperti kalian yang barusan selesai ini. Mereka dari awal sampai akhir ketemu dengan satu orang. Jadi kayak saya misalnya, saya kan dengan kamu kan cuma ketemu dengan kalian kan, saya tidak ketemu dengan anggota lain kan, kelompok lain kan. Begitu juga mereka juga tidak ketemu ya. Iya, jadi mereka belum tahu siapa sebenarnya Coach Ariel itu ya. Jadi begitu masuk kelas saya ngajar gitu waktu klasikal ya saya takut dengan beraninya dia maju ke depan gitu. Cuma mau bilang mulai hari ini saya ngefans sama Bapak. Sepertinya tugas di Satpol PP itu. Tugas apa itu, Jul? Ya, sepertinya karena berani tadi tugasnya di Satpol PP mungkin, Coach. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi ya. Biasanya kalau Satpol PP itu biasanya perkasa semua ya. Perkasa. Iya, betul. Iya. Iya, wajah keibuan, enggak? Wajah keibuan, betis kebapaan gitu. Oke, di sana ada ya Satpol PP ya? Ada. Ada ya. Ya, kalau di sini polisi pura-pura ya, Satpol PP itu. Iya, Ini poliponik, Coach. Poliponik ya. Apa itu poliponik? HP zaman dulu, Coach. Poliponik. Oh iya, HP yang kalau dilempar di tembok-tembok yang hancur itu, yang pecah retak. Iya. Ya, yang penganjal mobil itu, Coach. Iya, betul. Daripada dia mundur kalau lagi miring yang ya. Ya. Nah ini yang Anggi anak Sultan ya, ganjar mobil pakai HP dia. Kalau kita pakai batu atau pakai kayu, dia pakai HP. Mantap gitu. Anak Sultan yang gitu ya. Boros di awal. Ternyata kita baru tahu Anggi anak Sultan. Sultan Malenggang, Sultan Malenggang di langit. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke agenda ketiga. Nah, di agenda ketiga ini, adik-adik peserta Latsar, ya, materi pembelajaran kita itu tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, ya, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Mati lampu ya. Halo. Gantikanlah. Ya, Halo, Gus. Cek. Mohon maaf tadi saya terlempar ya. Iya, alhamdulillah. Rukut dilempar. Oke, got it. Oke, Heru mana Heru? Tadi katanya nak boteng Heru. Orong ya. Oke, baik.
Adik-adik peserta laser kita lanjutkan dengan waktu yang singkat lagi mungkin ya. Ya, tadi saya ditelepon sama manajer kelas, dia menanyakan, Pak, sinyalnya memang di kantor terputus pakai genset, jadi sinyal sudah ada lagi. Dia bilang, Bapak join lagi aja gitu. Ya, terus saya bilang, laptop saya ini. Terus dia bilang, jadi gimana pakai HP? Biarlah, kata saya mau pakai laptop aja dengan menggunakan sisa-sisa tenaga yang ada. Perjuangan. Luar biasa. Iya, perjuangan. Teret, ada lagu Roma Irama tuh kan? Iya. Oke, baik, sambil menunggu yang lain. Ya, sambil menunggu yang lain kita langsung saja kita masuk ke review agenda ketiga. Oke. Alhamdulillah tadi tidak ada yang terluka terlemparnya, ya. Iya. Kata Heru yang ini tadi gara-gara yang gendut tadi coach. Yo. Iya, mungkin dia titisan Nyi Roro Kidul kali ya. Iya. Iya. Acak nih kan Heru. Tapi ada yang sedih tadi yang terlemparnya tadi. Arif tadi, mana Arif tadi nih? Iya, Arif. Iya, terhempas katanya. Mantap bahasanya tuh. Sering galau nih. Oh iya gitu. Sama kayak coach. Coachnya juga penggemar hobi lagu-lagu melo. Terus Pati gitu, senang ungu gitu, senang. Iya. Tadi Pit tadi mau ngajak ke Invis katanya, di dekat BIM katanya. Mana Pit? Mulai itu dia gak indah kan. Iya, gitu. Baik, adik-adik peserta laser, lanjut kita ke agenda ketiga. Nah, kalau agenda pertama itu adalah penanaman sikap perilaku bela negara, ya gitu ya. Kemudian agenda kedua itu pada internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, pada agenda ketiga ini perannya itu sebagai sumber inspirasi dalam mencari atau menentukan isu kontemporer, isu aktual yang sedang terjadi di unit kerja peserta latsar. Nah, gitu. Ya, itu perannya. Makanya seperti yang saya awal katakan kemarin di angkatan 59, juga saya katakan tadi pagi di angkatan 60, bahwa agenda ketiga ini ketika kalian menggali isu, kaitkan dengan mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Gitu ya, di agenda ketiga. Nah, agenda ketiga ini adik-adik itu terdiri dari 3 mata pelatihan ya. 3 mata pelatihan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah manajemen ASN. ASN, aparatur sipil negara. Oke. Nah, nanti kalian coba nanti untuk tugas agenda keempat mulai hari ini bagi angkatan 59, bagi angkatan 60 besok. Coba kalian gali isu dari sudut pandang ketiga mata pelatihan ini, baik dari sudut pandang manajemen ASN, baik dari sudut pandang apa tadi? Apa sih namanya tadi apa? Yang kedua WOG, full of government. Yang ketiga itu baik pelayanan publik. Ya, saya rasa saya rasa adik-adik sudah paham sih tentang materi ini. Apalagi kemarin saya menyaksikan role play dari angkatan 59 yang luar biasa. Juga tadi pagi menyaksikan hasil tugas kelompok role play angkatan 60 yang juga luar biasa ya. Malahan saya juga menyaksikan BTS-nya, behind the scene-nya ya. Iya, oke. Oke, baik. Nah, kemudian di WOG, ya kalau di manajemen ASN berbicara tentang bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri, di mana ASN dibagi atas PNS dan P3K. Nah, di WOG, materi WOG itu materi yang berhubungan dengan bagaimana kita membangun koordinasi ke organisasi di luar organisasi kita. Ya, di luar organisasi kita. Kemudian di pelayanan publik itu berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang ASN itu memberikan pelayanan publik.
sehubungan dengan peran ASN yang salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Oke, nah sekarang kita langsung saja masuk ke overview agenda keempat. Agenda keempat, ya. Nah, jadi habituasi, apa yang dibutuhkan dalam habituasi? 3 hal yang dilatihkan dalam habituasi. Yang pertama itulah menemukanali isu, menemukanali atau bahasa Inggrisnya itu identify, identifikasi, kemudian menemukan gagasan solutif dan mengaktualisasikan mata pelatihan kedua dan mata pelatihan ketiga. Itu ya. Oke. Nah, adik-adik peserta Latsar ya. Nah, ibaratnya kalau yang pertama dan kedua itu sama-sama kita mencari kendaraannya, alat untuk mencapai tujuan. Nah, itu tujuannya di yang ketiga ini, hal yang dilatihkan dalam agenda ketiga ini. Nah, tujuan pembelajarannya ini, nah mata pelatihan agenda habituasi ini adik-adik ada 8 kegiatan pembelajaran. Dimulai hari ini konsepsi aktualisasi, kemudian nanti kita masih ada lagi virtual classroom, yang berikutnya berbicara tentang penjelasan aktualisasi, ya. Kemudian setelah itu kita mulai menyusun rancangan, ya, rancangan mulai besok mulai menyusun rancangan, kemudian diseminarkan di rancangan. Nah, sebelum seminar ada satu lagi virtual kita classroom pada pembekalan habituasi. Setelah itu kita evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar. Nah, selanjutnya selama 30 hari kalender adik-adik akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ini di tempat kerja. Kemudian masuk lagi ke klasikal. Salah satu kegiatannya adalah persiapan evaluasi aktualisasi, dan terakhir nanti evaluasi aktualisasi dalam bentuk seminar. Selesai kegiatan dasarnya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang perbedaan antara aktualisasi dengan habituasi. Nah, jadi kalau aktualisasi itu proses untuk menjadikan mata pelatihan yang kita pelajari itu menjadi nyata, mengaktualkan. Nah, mengimplementasikan. Sedangkan habituasi itu adalah membiasakan. Asal bahasa Inggrisnya habit. Nah, habit itu kan kebiasaan kan. Nah, jadi membiasakan, ya. Ya, itu. Jadi membiasakan itu yang dihabituasi, ya. Jadi membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang sudah kita pelajari di agenda kedua. Nah, itu ya. Itu di perbedaan antara aktualisasi dengan habituasi. Oke, sebentar. Nah, itu. Jadi itu yang membedakan antara habituasi dengan itu bedanya antara habituasi dengan aktualisasi, ya. Itu yang membedakan antara habituasi dengan aktualisasi, adik-adik. Baik, ntar kita lanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kita lanjutkan share screen-nya. Kita ini ya. Nah, kita lanjutkan ke ini, ya. Hubungannya apa? Hubungannya antara aktualisasi dengan habituasi. Jadi aktualisasi ekstrinsik, artinya dia apa yang nampak, apa yang terlihat. Sedangkan habituasi itu intrinsik, nah, apa yang di belakangnya, apa yang di dalamnya. Jadi ibarat iceberg, ibarat gunung es. Nah, habituasi itu yang di bawahnya, yang ini. Nah, aktualisasi yang di atasnya. Oke. Jadi sebenarnya habituasi itu di sini, kita bagaimana menanamkan kebiasaan. Maksudnya bagaimana menanamkan kebiasaan adik-adik untuk menerapkan nilai-nilai aneka gitu. Menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Nah, apa yang adik-adik habituasikan, aktualisasi dan habituasikan, yaitu 2 mata pelatihan, 2 agenda. Agenda kedua yaitu nilai-nilai dasar PNS, dan agenda ketiga yaitu peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, kalau kita lihat adik-adik, jadi adik-adik posisinya sekarang ada di pelatihan dasar CPNS, di mana nanti di pelatihan dasar CPNS ini
di akhir pembelajaran kita untuk distance learning, adik-adik akan membuat apa yang disebut dengan RA tadi ya, rancangan aktualisasi. Nah, kemudian off campus masuk ke masa sini, masa habituasi. Habituasi ini anggap saja sebagai latihan untuk membiasakan diri. Kemudian setelah habituasi masuk ke laporan. Nah, masuk laporan selesai adik-adik mengikuti latsar. Nah, tapi belum langsung selesai langsung menjadi PNS, ya, masih masuk masa percobaan. Nah, masa percobaan habituasi ini dilanjutkan. Artinya di masa percobaan ini habituasi masih tetap, tapi ya tidak ada hubungan lagi dengan latsar sini. Nah, diharapkan mulai dari selesai latsar ini adik-adik akan menunjukkan sikap profesional dalam bekerja. Ya, sehingga walaupun adik-adik sudah 100%, tidak lagi masa percobaan, sudah PNS atau masa pengabdian, adik-adik tetap menerapkan, tetap mengaktualisasikan nilai-nilai ini, tetap melaksanakan habituasi. Baik. Nah, adik-adik, selama adik-adik habituasi nanti akan dibimbing apa yang disebut dengan coach dan apa yang disebut dengan mentor. Apa itu coaching? Nah, itu coaching. Dan apa itu mentoring? Nah, coaching itu proses coaching, mentoring proses mentor. Nah, ini tugas-tugasnya, ya. Tugas-tugasnya nanti saya share saja ini di adik-adik ya. Nggak usah dicatat. Nah, ini tugas-tugasnya. Nah, ini perannya. Oke, jadi adik-adik, secara ringkas, perbedaan antara coach dengan mentor yaitu kalau mentor itu di ranah substansi, sedangkan coach itu di ranah metodologi. Jadi misalnya isu yang mau diangkat, kegiatan yang akan adik-adik laksanakan, ya tahapannya apa, itu wewenang mentor untuk memberikan masukan, karena itu berhubungan dengan substansi. Termasuk outputnya nanti apa, itu kewenang mentor. Sedangkan coach itu pada ranah metodologi. Bagaimana cara menggali isu, bagaimana cara memasukkan nilai dasar, bagaimana cara merumuskan kontribusi terhadap visi, bagaimana cara merumuskan penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, itu ranah coach. Makanya dia dalam metodologi. Nah, ya. Jadi, misalnya dalam penyusunan RA, penyusunan rancangan aktualisasi, coach itu mengarahkan, membimbing melakukan list isu dan seterusnya. Nah, kalau mentor itu mengarahkan dan membimbing penetapan isu. Makanya kalau angkatan 59 lihat tugas hari ini, itu ada saya buat apa? Konsultasikan dengan mentor. Iya. Nah, 60 juga. Makanya saya beri waktu 2 hari, bukan ngumpulnya hari ini. Ya, kita tidak tahu, siapa tahu mentornya lagi berhalangan, gitu ya. Nah, konsultasinya adik-adik tidak harus tatap muka, jadi bisa virtual, ya. Nah, pada saat evaluasi nanti coach yang mengatur jalannya evaluasi RA seminar sebagai moderator. Nah, mentor itu melakukan validasi dan verifikasi, juga melakukan konfirmasi tentang rancangan aktualisasi yang adik-adik susun ini. Nah, pada saat aktualisasi di tempat kerja 30 hari kalender, itu coach mengarahkan, membimbing, menyelesaikan kegiatan, ya, sama tugasnya. Jadi dia berbarengan antara mentor dan coach. Pada saat evaluasi sama dengan rancangan RA, mentor itu memberikan penguatan, memberikan konfirmasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang coach mengatur jalannya evaluasi, jalannya seminar atau sebagai moderator. Oke, baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk format rancangan aktualisasi nanti akan saya kasihkan di virtual classroom selanjutnya. Ya. Nah, tetapi mulai hari ini untuk angkatan 59 dan mulai besok angkatan 60, kalian sudah mendapatkan tugas-tugas dari coach, di mana tugas-tugas itu nanti mengarah ke rancangan aktualisasi. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Any question? No? Kalau tidak ada, coba saya, ya, sebentar saya sekilas tugas dulu ya. Sebentar Yuda nanya Yuda ya. Ya, ntar Yuda.
Nah, jadi tugasnya, nah ini tugasnya gini, untuk harinya nanti menyesuaikan angkatan 45 dan angkatan 59 dan angkatan 60. Pertama, pelajari uraian tugas sesuai jabatan. Kalau dia pengusaha guru, sesuai tugas-tugas guru. Kalau dia sebagai staf pelaksana di struktural, silakan yang sudah Pak jelaskan kemarin di angkatan 59 dan angkatan 60 hari ini pagi-pagi. Kemudian identifikasi isu berdasarkan uraian tugas tersebut dengan melihat dari sudut pandang 3 mata pelatihan itu. Nah, isu yang diidentifikasi paling sedikit 3 isu untuk mata pelatihan. Nah, ini saya kasih kelonggaran kalau ketemu 3. Karena untuk WOG kayaknya susah untuk cari 3 ya. Tapi setidak-tidaknya ada 1 yang WOG. Gitu ya. Oke, tapi kalau 1 yang WOG, yang manajemen pelayanan publik itu harus ditambah. Pokoknya jumlahnya harus 9, terserah. Mau komposisinya 3-3-3, mau 4 atau 5-1-3 dan serah. Pokoknya harus 9. Nah, setelah kalian identifikasi, cuma merumuskan. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Misalnya yang berkaitan dengan manajemen ASN 1, 2, 3, 4. Berkaitan dengan WOG 1, 2. Pelayanan publik 1, 2, 3. Seperti itu. Tuliskan saja isunya. Kemudian setelah itu kalian deskripsikan satu persatu. Isu pertama dideskripsikan apa maksud dari isu itu. Ya. Nah, setelah isu kedua dan seterusnya kalian tetapkan core issue dengan menggunakan alat analisis yang kalian pahami. Ya. Dalam hal ini kalian, kalau saran saya boleh kalian menggunakan AKPL, misal dari 9 menggunakan AKPL, nanti itu untuk menilai kualitas AKPL, untuk menilai prioritas core issue, ambil saja 3 itu kalian analis lagi dengan menggunakan USK. Nah, yang terpilih nomor 1 itulah yang disebut dengan core issue. Core issue kemudian kalian argumentasikan dengan menggunakan fakta dan data. Tadi di pagi tadi saya katakan juga tidak harus berbentuk angka ya datanya. Nah, hasil kalian mengidentifikasi, menganalisis dan menetapkan core issue ini, konsultasikan kepada mentor. Baik secara langsung boleh bertatap muka, silakan misalnya kalian datang ke kantor ketemu mentor, atau secara online dengan melampirkan evidence. Nanti pada saat kalian mengumpulkan tugas ini, kalau misalnya kalian langsung, foto kalian dengan mentor saat konsultasi. Kalau kalian online, screenshot ya dari screenshot tangkapan layar dari bukti konsultasi via WA misalnya. Itu dilampirkan. Nah, hasil identifikasinya dibuat paling banyak 10 halaman, paling banyak boleh di bawah itu syaratnya. Waktu pembuatannya 2 hari. Untuk angkatan 59 kemarin, hari ini dengan besok, angkatan 60 besok dan lusa. Batas akhir pengumpulan itu tanggal terakhir pembuatan jam 20:51. Nah, karena ini kita masih kolaps, jadi ngumpulkannya nanti kalian tetap di GC. Oke adik-adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ren. Ya, silakan Ren. Masalah tugas itu memang, misalnya saya sebagai guru olahraga, Coach. Itu apakah memang tugas sebagai guru olahraga atau bisa mencakup dengan guru lainnya juga, Coach? Oke, baik. Terima kasih. Guru kelas. Ya, terima kasih Rendra. Tugas itu sesuai dengan uraian tugas. Rendra ditugaskan sebagai guru olahraga, guru mata pelajaran, maka isu yang diambil itu sesuai dengan uraian tugas guru olahraga, guru mata pelajaran. Boleh, tapi kalau tugas tambahan, misalnya Rendra dipercaya menjadi pembina ekskul, boleh ambil isu yang dari pembina ekskulnya. Oke, gitu ya. Pokoknya masih dalam ranah uraian tugas, tidak boleh keluar dari uraian tugas. Ada lagi? Saya perhatikan wajahnya sudah mulai mengkerut, sudah mulai membayangkan, kayaknya berat nih kerja nih. Sampai Arif sampai terduduk lemes. Arif. Iya, silakan. Pit. Sebentar saja ya, waktu kita hampir habis ya. Sudah habis. Silakan Pit. Ya. Nah, ini Coach untuk mentor, Coach. Nah, kan kalau saya kan di SK itu mentornya di Kasubdit Ketahanan Agama, Budaya dan Kemasyarakatan. Tapi begitu masuk sehari langsung dipindahkan ke bidang kewaspadaan. Itu di Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Intelijen. Tetapi karena kira-kira sebulan yang lalu Kasubditnya itu cuti melahirkan, makanya saya ambil mentornya di Kasubdit penanganan konflik masih di bidang yang sama, Coach.
Oke. Tapi uraian tugas kamu Kasubit yang melahirkan itu ya, di bawah Kasubit yang melahirkan itu ya. Ya, karena kami juga nggak dikasih lihat, tapi dikasih lihat SK dari kepala badan, tapi dari awal masuk sudah di bidang itu, Coach. Iya, maksudnya di Kasubit yang awal masuk yang kamu ditempatkan itu, Pit. Pakai yang itu, Pit. Pakai yang itu. Pakai yang di SK Bupati, Coach. Atau bukan, yang dari SK Kepala Kesbangpolnya. Oh iya. Nah, kalau seandainya nanti mentornya misalkan P di Kasubit A, mentornya Kasubit B boleh, tapi dengan syarat kabitnya harus sudah tugas dari kepala dinasnya. Tapi kalau tidak ada, mentornya kembali ke kabit. Gitu. Ya. Bisa langsung kabit, ya. Bisa langsung kabit asal dia ada surat tugas dari kepala dinasnya. Oke. Olah deh. Ya, nanti kita diskusikan saja di WA bisa ya. Ya, kayak yang teknis nanti silakan tanyakan di WA saja. Oke. Nah, sekarang silakan istirahat dulu, jangan pikirkan dulu tuh. Untuk angkatan 60 silakan besok baru mulai bergerak. Angkatan 59 sudah mulai, Yuda sudah mulai memegang kening. Sudah mulai garuk-garuk. Iya, tapi aman. Ya. Siapa? Julpin, Coach. Ya, ayo, Julpin. Cepat, Pen. Oh ya. Ini singkat saja, Coach. Jadi tadi dari tugas hari ke-11 kan intinya mengangkat isu kan, Coach. Isu itu dalam arti yang belum baik itu bagaimana menjadi baik. Nah, kalau dikaitkan dengan uraian tugas khususnya di tempat saya gitu kan, Coach. Praktis di tahun ini kami sebenarnya tidak ada kegiatan, hanya administratif saja. Itu gimana mensinkronkannya, Coach, antara isu tadi dengan uraian tugas kita? Ya, ambil uraian tugas kamu yang berhubungan dengan pengarsipan. Nah, gitu. Ya, Julpin ya. Oke. Atau gini, ambil salah satu isu itu bukan hanya dari kan dalam manajemen itu kan si Rendra atau Yuda atau ya Yuda kan ada yang disebut dengan POA, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, bisa ambil di planningnya, bisa ambil di controllingnya, tidak harus ambil di actuatingnya. Gitu ya. Oke. Ambil saja kalau dari misalnya dari saya ambil dari di bidang tugasnya yang ada di tugasnya ada monitoring, ambil di monitoringnya gitu. Ya. Oke, baik. Si Darias sudah azan kayaknya tempat Darias. Baik, adik-adik, saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan. Silakan nanti konsultasikan lewat WA saja kalau ada permasalahan, ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih adik-adik atas tanggapannya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tadi ada sedikit gangguan teknis. Nanti kita ketemu lagi di virtual classroom berikutnya. Kalau saya tidak salah hari keberapa itu? Hari ke-16 atau hari ke-17 ya. Nanti kita akan ketemu. Untuk yang lainnya silakan kalian konsultasikan di grup. Dan saya minta aktif di grup ya. Iya, jangan hanya munculkan matanya saja di grup, jangan sengang ngintip. Kalau kata orang Palembang, kesengan ngintip kaki bintitan, matanya sipit sebelah. Oke, baik adik-adik, saya rasa cukup. Terima kasih ya. Mohon maaf ada kesalahan. Saya Eri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Ya, terima kasih, Coach. Sama-sama, bye-bye.